Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri Nabila dari kelas Tetris Ilmu Pengetahuan Sosial 1C akan membacakan materi tentang bela negara. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Adapun unsur-unsur negara yakni yang pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Yang kedua, adanya rakyat yang menetap. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Bela negara. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara, yakni karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berbagai sumber ancaman, yakni ancaman dari dalam negeri, seperti konflik antar kelompok atau golongan, kelompok separatis, pemaksaan kehendak atau kerusuhan, korupsi, memudarnya rasa nasionalisme, kemiskinan, dan pengangguran. Kemudian ancaman dari luar negeri yakni berupa invasi atau agresi militer, serbuan budaya asing, terorisme skala internasional, jaringan narkoba skala internasional, penjarahan kekayaan alam, spionase dan infiltrasi, dan kemudian yang terakhir sabotase. Bentuk-bentuk ancaman. Ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer. Yang pertama, agresi dan invasi. Kedua, blokade. Kemudian yang ketiga, spionase. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, pemberontakan bersenjata. Yang keenam, perang saudara antar kelompok yang menggunakan senjata. Dan yang ketujuh, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Bentuk ancaman non-militer. 1. Pengaruh budaya global. Contoh ancaman non-militer. 1. Pengaruh budaya global. 2. Pengaruh ekonomi. 3. Kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam. Yang keempat, penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Ancaman non-militer yakni ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Peran TNI. Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang pertama, adanya ancaman. Yang kedua, sistem pertahanan kita adalah Sishan Kamrata. Dalam Sishan Kamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Yang ketiga, globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar militer, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI, 4. Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing.
Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. 1. Tidak terlibat dengan narkoba. 2. Tidak ikut tawuran. 3. Tidak ikut mabuk-mabukan. 4. Tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan. 5. Rajin belajar. 6. Berprestasi. 7. Membantu orang tua di rumah. 8. Menghormati agama orang lain. 9. Aktif dalam kegiatan remaja. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Yang pertama, aktif dalam kegiatan OSIS. 2. Aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR. 3. Giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah. 4. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pecinta alam, kelompok diskusi, dan debat. Yang kelima, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia. Sifat memaksa. Yang pertama, sifat negara. Yang pertama, memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua, sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. 2. Melaksanakan pertahanan dan keamanan. 3. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 4. Menegakkan keadilan. Fungsi pertama yakni melaksanakan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencegah terjadinya bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Fungsi yang kedua yakni melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Fungsi yang ketiga yakni mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Fungsi yang keempat yakni menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia, dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.